Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam anak Bolobi. Selamat malam, Kak Silakan Megana. buka kamera. Oke, siap Kakak. Selamat malam Kak Megana. Selamat malam juga saudaraku. Silakan apa yang mau ditanya. Kak Megana, saya ini baru saja Dibaptis. baru masuk agama ini, Kak. Sekian lama saya tidak punya agama. Saya bingung ini. Bisa dijelaskan dulu tentang Yesus, Kakak. Tapi nggak usah pakai dalil, Kakak ya. Dijelaskan secara logika dulu, Kakak. Secara logika. Ya, Yesus itu siapa, Kak? Yesus itu Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Karena secara logika kalau kita pikirkan, ada nggak manusia yang bisa membangkitkan orang mati yang mati membusuk 4 hari? Ada yang bisa. Ini udah mati 4 hari, udah membusuk, udah busuk, udah bau. Nah, tapi dia bisa membangkitkan dengan sempurna tanpa bau, bukan mayat, bukan zombie, namun dia bisa. Pikirkan secara logika, siapa yang bisa melakukan seperti itu? Yesus itu Allah yang Maha Besar, itu di stikernya ya, Kak ya? Iya. Itu kalau di Islam bentar dulu. Jangan kabur dulu. Jawab dulu pertanyaan saya tadi. Kamu bilang, jelaskan Tuhan Yesus itu secara logika. Nah, ini saya arahkan kamu berpikir secara logis. Ada nggak yang bisa menciptakan roti dan ikan untuk dimakan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak? Dan ada nggak yang bisa membangkitkan orang mati yang sudah membusuk 4 hari, yaitu Lazarus? Ada nggak manusia yang bisa melakukan seperti itu? Saya itu pernah dengar ya, Kak. Itu katanya Nabi Isa. Itu di Islam katanya Nabi Enggak, Isa. saya tanya, ada nggak manusia yang bisa melakukan seperti itu? Ya nggak ada. Yang bisa membangkitkan seperti itu siapa? Nggak tahu. Nggak ada, Kak. Kan nggak ada manusia yang bisa membangkitkan orang. Iya, oke. Ya, memang nggak ada. Karena manusia itu bukan Tuhan dan tidak punya kuasa, betul ya? Betul. Baik, siapa yang bisa membangkitkan orang mati dan siapa yang bisa menciptakan roti untuk dimakan 5.000 orang laki-laki? Ya, kalau membangkitkan orang mati itu Tuhan. Kalau yang buat roti itu ada pabriknya, Kak. Bukan diolah dulu nih ya, dicari tepungnya, lalu gula, margarin, dan bahan-bahan untuk membuat roti. Bukan seperti itu. Dia langsung tiba-tiba diciptakan ada roti dan ikan gitu loh. Paham kamu? Iya, paham, Kak. Terus kenapa siapa yang bisa menciptakan seperti itu? Ya, ini, Kak. Kenapa Tuhan itu menciptakan roti, Kak? Iya, siapa yang bisa menciptakan roti dan ikan? Tiba-tiba ada banyak ikan dan roti. Siapa? Manusia. Manusia ada yang bisa menciptakan roti dan ikan? Tiba-tiba ada di depanmu roti dan ikan dimakan untuk 5.000 orang laki-laki. Bisa? Manusia seperti itu? Bisa, Kak. Gak bisa. Jadi yang bisa melakukan seperti itu siapa? Kehendak Tuhan. Hanya Tuhan, betul. Nah, Tuhan Yesus melakukan itu, bro. Nah, pikir secara logis. Jika dia bisa melakukan seperti itu, artinya dia bukan manusia. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, bro. Oh, itu katanya Tuhan Yesus itu kan disalib ya, Kak ya. Nah, terus kenapa dia itu bisa dianggap Tuhan, Kak? Karena dia bukan dianggap. Tadi kan saya sudah jelasin. Dia membangkitkan orang mati, Lazarus, yang 4 hari membusuk, ya kan? Tadi kamu sudah sepakat dengan saya juga bahwa yang bisa membangkitkan orang mati itu hanya Allah yang Maha Kuasa. Dan kemudian yang bisa menciptakan roti dan ikan ya dimakan untuk 5.000 orang laki-laki, tiba-tiba ada roti dan ikan, itu hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, Tuhan Yesus melakukan itu. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa memang Yesus itu Tuhan yang Maha Kuasa. Terus maksudnya stiker itu apa, Kak? Yesus Allah Maha Besar. Sedangkan di Islam itu Tuhannya adalah Allah. Nah, tadi dari perbuatannya Tuhan Yesus itu kan terbukti dia Allah yang Maha Besar.
Oh, berarti Yesus itu agama Islam ya, Kak ya? Tuhan Yesus tidak punya agama. Oh, Tuhan Yesus nggak punya agama. Iya, tidak punya agama karena dia adalah Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Emang menurut kamu Allah itu punya agama? Nah, Allah itu ya katanya kalau di Islam itu Allah itu tidak punya agama karena Allah itu Tuhannya orang Islam. Terus kalau Yesus adalah Allah yang maha besar, berarti kan Yesus beragama kepada Allah itu, Kak. Tuhan Yesus tidak punya agama, bro. Oh, terus itu kenapa kok pada percaya kalau Yesus itu Kristen, pemeluknya itu memeluk agama Kristen, Kak? Kenapa pada percaya? Kakak padahal kan Tuhan Yesus gak punya agama. Ya karena Allah itu tidak punya agama. Nah, kenapa iya, maksudnya saya itu kenapa pengikut Tuhan Yesus itu beragama Kristen, sedangkan Tuhan Yesus kan belum tahu itu agamanya apa. Kenapa gak masuk Buddha, gak masuk apa itu? Kenapa kita disebut Kristen ya? Karena kita menyembah Tuhan Allah semesta alam, yaitu Yesus Kristus. Makanya disebut Kristen, bro. Oh, terus iya. kalau di Islam itu kan Islam itu kan Allah ya, Kak ya. Nah, terus kenapa gak masuk ke Islam saja? Kan itu juga Allah juga, Kak. Kenapa saya nggak apa? Nah, kan kalau di Kristen itu kan Yesus Allah yang Maha Besar. Nah, kenapa kan di Islam itu juga Allah Maha Besar juga? Kenapa gak masuk Islam saja? Karena Tuhan Yesus sudah terbukti adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Iya, maksud saya kan ini kan. Allah itu bukan. Jadi Allah, iya, karena Allah di dalam iman Kristen bukan nama, bukan proper name, tapi itu gelar kehormatan ya, objek sesembahan. Nah, jadi Allah itu adalah objek sesembahan kita ya, subjek sesembahan kita, di mana nama Allah kami adalah Yesus Kristus. Nah, itu lagi, Kak, ketika disalib kan Yesus katanya diutus menjadi manusia. Nah, ketika diutus itu siapa yang bertugas jadi Tuhan, Kak? Tuhan Yesus Kristus ya. Sebentar dulu saya baca ayatnya. Tuhan Yesus Kristus itu mengutus dirinya sendiri karena ada firman Tuhan di Yohanes 13 ayat 16 sampai 19 ya. Nah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Nah, akulah dia maksudnya siapa? Yang mengutus itu. Yang mengutus itu. Siapa yang mengutus itu? Ya Bapa. Tapi Tuhan menyatakan, akulah dia. Makanya di Yohanes 8:24 Tuhan berfirman, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Dia siapa yang mengutus itu? Siapa yang mengutus itu? Ya Allah itu sendiri, Bapa itu sendiri. Jadi kalau kamu tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Karena hanya Allah itu sendiri yang bisa menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa. Yesus diutus oleh Tuhan Yesus Kristus mengutus dirinya sendiri. Kok bisa, Kak? Utusan diutus oleh yang mengutus. Karena dia Allah yang Maha Kuasa. Allah itu adalah roh ya. Ketika roh Allah itu datang ke dunia, berkenosis menjadi manusia, ya, datang dalam sark egeneto. Eksistensinya yang roh itu tidak pernah hilang di surga, tidak pernah habis, tidak berkurang, tidak pernah lenyap. Jadi turun semua di surga, di bumi jadinya jadi satu manusia gitu, enggak.
eksistensinya yang adalah roh itu, dia tetap ada di surga, ada di mana-mana, menunjukkan bahwa keilahian Tuhan Yesus Allah yang Maha Hadir, sekalipun dia datang berkenosis ke dunia, saudaraku, menjadi manusia. Nah, seperti itu. Ketika Tuhan Yesus itu diutus, nah kan sudah diutus. Terus siapa itu yang mengutus itu siapa dan siapa Tuhannya itu? Kan lagi diutus, Tuhannya kan lagi diutus. Anak Lobi, mohon maaf saudaraku, tadi waktu saya menjelaskan, kamu dengar nggak penjelasan saya? Saya dengar, Kak. Kenapa itu yang mengutus sama yang diutus itu sama saja? Dari tadi saya sudah bolak-balik ya kan. Yang mengutus itu siapa? Dia sendiri, karena Tuhan mengatakan, akulah dia. Dia siapa yang mengutus itu? Udah paham belum? Oke, saya rasa udah paham. Saya paham. Ya udah, kalau sudah paham, kenapa bolak-balik nanya lagi, bro? Nah, iya soalnya itu, Kak, ya. Karena itu kan diutus ya, itu kan diutus sama Tuhan. Nah, Tuhan kok diutus Tuhan sendiri? Berarti kan ada dua Tuhannya itu, Kak. Tuhan Yesus itu Allah yang esa. Sekalipun dia datang ke dunia, keilahiannya tidak pernah kosong di surga. Keilahian tidak pernah kosong di mana-mana, tetap ada di mana-mana, saudaraku, ya gitu ya. Oke, saya rasa itu dulu. Udah jelas sekali itu ya. Oke. Saya ini animisme, Kakak ya. Terima kasih, Kakak. Animisme? Tadi katanya baru masuk agama. Animisme, kamu tahu arti animisme apa? Gimana, Kak? Animisme itu artinya apa? Gak punya agama. Animisme itu yang menyembah pohon-pohon, yang menyembah batu, yang menyembah tugu. Yang lalu, Kakak. Lo katanya kamu animisme, cuman aja ini, aduh. Iya, animisme kemarin, baru masuk 2 minggu Islam. Aduh, ini orang gimana sih ini ya? Makanya saya bingung, ini saya tanya tentang Tuhan Yesus itu katanya. Saya bingung ini. Padahal di Islam itu Allah adalah Tuhannya Islam. Kenapa kok digabungkan sama Yesus itu? Jadi gini bro, gue bingung sama lu ya. Tadi lu bilang ateis, baru masuk agama. Ya nggak ada dia bilang ateis, mohon maaf ya. Tadi bilang aku baru masuk agama. Berarti kan dia sudah punya agama dong kalau gitu. Sekarang dia bilang dia animisme. Yang mana yang benar, bro? Ini Kak, saya baru gabung ini ya. Terus saya bingung, ini Allah ini kan Tuhan Islam, kenapa digabungkan sama Yesus gitu? Ya karena Tuhan Yesus itu Allah yang Maha Besar. Nah begitu bro, mungkin kamu belajar yang rajin lagi ya. Lagi pula kamu itu kalau kamu itu ya, mohon maaf ya, kalau kami dalam iman Kristen nggak boleh berbohong ya, sebab Tuhan Yesus menyatakan jika ya di Matius 5 ayat 37, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi kita orang Kristen diajarin untuk mengatakan ya, jika tidak katakan tidak gitu. Nggak boleh kita sebentar bilang, oh saya baru masuk Kristen, ternyata tidak benar, itu nggak boleh itu. Kalau Kristen katakan Kristen, kalau memang nggak Kristen katakanlah kamu bukan Kristen, kan gitu. Jadi harus jujur. Terima kasih saudaraku ya, Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Selamat malam. Ini apa ini? Namamu siapa, bro? Namaku Saipul. Ya, Saipul, silakan buka kamera, Saipul. Masa harus buka kamera? Iya, begitu peraturan di sini, bro. Oke lah. Iya. Silakan. Setengah aja ya. Silakan. Jangan lama-lama, bro. Oke, setengah aja segini ya, boleh ya? Jadi kita cuma mendangi jidatmu doang? Ya, segini kan boleh. Nampak mata kan? Boleh ya? Lucu-lucu orang masuk ke sini. Jadi bisa kita awet muda kita kalau ada yang tanya sini. Lucu-lucu. Ya silakan, saudaraku. Pertanyaanmu apa? Pertanyaanku ada 2. Yang pertama ini tentang judulnya. Yesus Allah Maha Besar. Kalau tulisan Allah di sini kita ganti dengan kata Tuhan, itu kira-kira artinya berubah enggak? Enggak, sama saja. Kalau sama saja, Yesus Tuhan Maha Besar, Yesus Allah yang Maha Besar, sama saja, bro. Karena memang Tuhan itu adalah roh, Allah itu juga roh ya. Tuhan itu roh. Berarti
istilah Allah dan istilah Tuhan itu artinya sama ya? Ya, sama saja sih sebenarnya. Karena ada firman Tuhan kan di 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Yohanes 4 ayat 24 juga ya, firman Tuhan Allah itu adalah roh. Nah, tetapi memang kenapa Yesus itu disebut Tuhan? Karena dia adalah penguasa alam semesta, baik di surga maupun di bumi. Kenapa dia disebut Allah yang maha besar? Karena roh keilahian Tuhan Yesus itu adalah Allah yang maha hadir, ada di surga, ada di mana-mana. Begitu, saudaraku. Pertanyaan yang kedua. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Aku heran nih, bahasa Ibrani, betul kan? Kalau emang bahasanya bahasa Ibrani, tapi kenapa orang Kristen itu lebih ke Arab-Araban daripada ke Ibranian? Nah, oh jadi Kak, seolah-olah di sini bahasa makasih Ibrani Bang Henry. Oh jadi kami itu ke Arab-Araban berarti ya? Makasih ya bro, makasih ke Arab-Araban. Contohnya istilah kafir, Ibrani. Jadi gimana penjelasannya? Oke, silakan anak Batak. Oke. Ya. Sama terkait Yesus yang maha besar. Nah, lalu abang berpikir kalau Allah di sini adalah sesembahannya orang Islam? Tentu saja tidak. Sesembahannya orang Islam kan Allah, Tuhan yang Maha Esa ya, Alif Lam Lam Ha. Tetapi kata Allah di sini bukan tetragramaton ilahi, bukan nama Tuhannya orang Islam. Kata Allah di sini artinya sesembahan. Yesus sesembahan yang maha besar. Jadi Alkitab yang ada di Indonesia yang menggunakan kata Allah, Allah di situ bukan nama Tuhan, tetapi artinya sesembahan. Contoh di dalam Ulangan 6 ayat 4. Nah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Artinya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu sesembahan kita, Tuhan itu Esa. Jadi kata Allah yang kami pakai di Alkitab bukan nama Tuhannya orang Islam, tetapi kata Allah yang kami pakai di Alkitab itu artinya adalah sesembahan. Nah, jadi judul kita pada hari ini adalah Yesus Allah Maha Besar, artinya Yesus sesembahan Maha Besar. Itu Bang. Berikutnya, tentang banyaknya kosakata Arab yang dipakai di dalam Alkitab itu tadi Bang ya. Nah, contoh rasul. Nah, contoh apa lagi yang tadi? Dan lain-lain. Iman, kafir. Ya, oke, kafir dan lain-lain. Nah, satu hal yang perlu abang ketahui, sudah lebih dulu orang Arab beragama Kristen daripada beragama Islam. Kalau Islam itu dianut orang Arab itu kan pada abad ke-7. Katakanlah Nabi yang mulia Nabi Muhammad lahir 572 Masehi. Kan begitu kan? Nah, lalu dia menerima wahyu ketika beliau berusia 40 tahun. Artinya, agama Islam itu ada, Nabi Muhammad itu menjadi Nabi 613 Masehi. Nah, sebelum Nabi Muhammad lahir pun, orang Arab sudah beragama Kristen. Seperti Turki. Turki itu dulu terkenal dengan Konstantinopel. Sebelum masuknya ajaran Islam, Turki itu kan Konstantinopel. Artinya sudah lebih dulu orang Arab menggunakan agama Kristen daripada meyakini agama Islam. Jadi, kalau ada kosakata bahasa Arab di dalam Alkitab, itu kita tidak meminjam istilah Islam, tetapi kita menggunakan bahasa yang lebih dulu digunakan orang Kristen di Arab, kemudian kita gunakan di Indonesia. Itu Bang. Tapi begini kan, walaupun tadi Abang bilang Kiamat dan yang Kiamat bahasa Arab. Iya, jadi betul yang dibilang anak Batak itu. Sebelum mohon maaf agama Islam muncul di abad ke-6, Kristen sudah terlebih dahulu menggunakan istilah-istilah kata kafir, Allah, apalagi rasul. Jadi kita tidak mencomot istilah dari agama Islam gitu, Bro. Tapi begini, soalnya kasihan nih, bahasa Ibrani kayak enggak laku di Kristen.
Padahal kan bahasa aslinya kita. Harusnya kan kayak nggak laku. Kalian kan harus lebih. Iya, harusnya kan kalian harus lebih menghargai bahasa asli kitab kalian daripada bahasa Arab. Bahasa Arab itu kan bukan bahasa asli kitab kalian. Itu masalahnya. Ya silakan anak Batak. Katanya bahasa Ibrani nggak laku. Bukan tidak laku, Bang. Tuhan kami itu tidak mengkultuskan satu bahasa saja. Sekalipun Alkitab kami ditulis dengan menggunakan bahasa Ibrani, Aramaik, dan Yunani, tetapi Tuhan kami tidak mengkultuskan satu bahasa tertentu. Nah, jadi perintah Tuhan Yesus itu di dalam Matius 28 ayat 19, jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus menyuruh kami menjadikan seluruh bangsa muridnya dan membaptisnya atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tetapi Tuhan tidak pernah mengatakan ajar mereka menggunakan bahasa Ibrani karena di surga kita berbahasa Ibrani. Tuhan enggak mengatakan seperti itu, Bang. Jadi di dalam surganya Kristen tidak dikultuskan satu bahasa tertentu. Sebab Tuhan mengerti semua bahasa yang ada. Tuhan mengerti sekalipun bahasa Jawa kita berdoa, Tuhan mengerti bahasa Jawa. Sekalipun kita berdoa dalam bahasa Melayu, Tuhan mengerti bahasa Melayu. Sebab Tuhanlah yang membuat seluruh bahasa itu. Jadi, kenapa kita tidak mengkultuskan bahasa Ibrani? Karena Tuhan tidak mengajarkan demikian. Itu, Bang. Bahkan Tuhan Yesus yang menciptakan banyak bahasa, bro. Ya, kalau kita baca di Kejadian, saya kasih dulu dalilnya, bro. Ya, bahwa Tuhan Yesuslah yang menciptakan banyak bahasa, yaitu di Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Disitulah awal mulanya tercipta banyak bahasa karena Tuhan Yesus memang yang menciptakan bahasa itu. Jadi Tuhan Yesus itu mengerti semua bahasa, bro. Nggak harus kita bahasa Ibrani melulu, atau bahasa Arab melulu, atau bahasa Yunani melulu. Enggak. Semua bahasa di dunia ini memang kita harus pelajari, karena Tuhan Yesus pun mengerti bahasa semua di dunia ini. Gitu, bro. Oke, saya rasa sudah cukup dulu ya, udah. Habis ini udah cukup nih. Iya. Tapi masalahnya kitabnya orang Kristen kan udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, betul kan? Tapi kenapa masih ada istilah Arab-Arab yang dipakai oleh orang Kristen? Harusnya kan udah dihilangkan istilah Arabnya. Kan udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Gimana? Silakan ya, Nabata. Oke, ya. Karena ketika kitab suci itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kosakata yang ada di dalam perbendaharaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa mau kita bilang? Sebab itulah kosakata yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makanya kita pakai. Karena kosakata yang ada di dalam KBBI itu milik semua warga negara, itu milik semua agama yang ada di Indonesia, enggak ada yang bisa melarang. Enggak ada yang bisa melarang itu karena kosakata itu sudah ada di dalam perbendaharaan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maka ketika kitab suci dari bahasa Ibrani diterjemahkan ke Indonesia, kita bebas memakai itu. Karena agama Kristen adalah salah satu agama yang sah di Indonesia. Tidak ada larangan untuk menggunakan kosakata itu. Itu, bro. Ya, saya rasa sudah cukup dulu. Makasih saudaraku Saiful ya. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu dan mengasihimu. Tepuk tangan buat Saiful yang cakep dan manis. Saudara sekalian, pada video ini terdapat beberapa pertanyaan antara lain siapa Yesus itu, ketika Yesus disalib yang menjadi Tuhan siapa, kok bisa seseorang mengutus dirinya sendiri. Untuk yang terakhir ini memang menurut logika dan akal sehat kedengarannya sangat aneh, kok bisa ya seseorang itu mengutus dirinya sendiri. Yang namanya mengutus itu pasti mengutus orang lain. Tapi yaitu terserah kepada penonton sendiri untuk menilainya, kita semua mengharapkan. Dengan menonton konten ini dapat memberikan pengetahuan, wawasan dan edukasi kepada kita dengan jawaban-jawaban yang bisa masuk di akal dan sesuai dengan dalil-dalil yang ada di kitab suci. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Yohanes 13, lihat perikopnya di ayat 16-19.